Begini, dari berita yang kita dengar, memang ada rekan advokat kita yang dibekukan berita acara sumpahnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang dimaksud penetapan pembekuan berita acara sumpah? Secara terminologi undang-undang, tidak pernah diatur mengenai pembekuan berita acara sumpah oleh pengadilan tinggi. Itu dulu. Maka dari itu, produk hukum pembekuan belum pernah terjadi di Republik Indonesia. Hmm. Maka bisa dikatakan ini adalah hal yang pertama yang terjadi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah tepat pembekuan yang dilakukan oleh pengadilan tinggi terhadap berita acara sumpah seorang advokat? Kita harus membedah itu secara mendalam. Jangan sampai keputusan-keputusan yang diambil justru menjadi presiden yang buruk, begitu loh. Keputusan-keputusan yang diambil justru mengakibatkan profesi advokat juga dalam tanda kutip menjadi terancam. Kenapa? Kalau kita belajar dalam undang-undang advokat, kode etik, tidak pernah ada terminologi mengenai pembekuan berita acara sumpah seorang advokat. Karena pengawasan seorang advokat tidak terletak di bawah pengadilan ataupun Mahkamah Agung. Pengawasan advokat sepenuhnya adalah hak dari organisasi advokat. Pengawasan seorang advokat berada di bawah organisasi advokat, seorang advokat itu bernaung. Oke. Maka dari itu, tidak ada yang dapat menindak seorang advokat ketika dia melakukan pelanggaran etik selain daripada organisasi advokatnya melalui Dewan Kehormatan. Begitu. Lalu kalau udah dibekukan oleh PT, seperti apa yang uh, terjadi ke pengacara yang telah telah dibekukan gitu, apa ke depannya yang bakal terjadi? Nggak bisa beracara kah atau masih bisa kah, Bang? Nah, ini menjadi pertanyaan yang besar. Karena sekali lagi, pembekuan yang dimaksud sudah diumumkan oleh uh, Mahkamah Agung, di mana dikatakan bahwa advokat yang dibekukan berita acara sumpahnya tidak dapat lagi beracara di seluruh pengadilan Republik Indonesia. Hmm. Karena ini merupakan hal yang pertama kali dilakukan, maka tentu kita harus mendalami lagi nih, langkah atau upaya apa yang dapat dilakukan. Bagi saya begini, karena dalam undang-undang advokat yang jelas sekali mengatur mengenai profesi advokat, di mana seorang advokat itu uh, harus diawasi oleh organisasi advokat. Itu kan terletak di undang-undang advokat. Hmm. Tentu saja, kalau menurut saya, yang dapat dilakukan adalah organisasi advokat, seorang advokat yang dibekukan berita acara sumpahnya, untuk segera mengambil langkah. Bagaimana caranya? Yang pertama, panggil advokat yang bersangkutan. Hmm. Buka sidang etiknya. Lakukan secara terbuka untuk umum. Memang belum pernah terjadi. Karena pada umumnya, sidang etik itu dilakukan secara tertutup untuk umum. Tetapi karena ini sudah menjadi satu presiden yang menurut saya kurang baik dan kurang tepat, panggillah advokat itu yang berada dalam organisasi advokat, panggil dia, bukalah sidang etiknya. Yaitu kembali lagi bisa dilaksanakan, memang kewajibannya adalah dilaksanakan tertutup. Tetapi kalau memang diperlukan supaya masyarakat umum ini menjadi tahu bahwa yang berhak mengawasi adalah organisasi advokat, periksa advokat tersebut di organisasi, di Dewan Kehormatan. Setelah dilakukan pemeriksaan, berikanlah putusan. Katakanlah advokat tersebut diskorsing selama 3 bulan. Nah, putusan itu tembuskan ke Mahkamah Agung bahwa advokat yang dibekukan berita acara sumpahnya telah menjalankan kode etik, telah diperiksa oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dan mendapatkan sanksi berupa 3 tahun, 3 bulan atau mungkin bisa dikatakan 3 tahun pencabutan izin sementara. Artinya, ketika organisasi advokat sudah mengambil satu putusan dan sanksi yang sudah dikirimkan kepada Mahkamah Agung, tentu saja yang berlaku adalah putusan kode etik tersebut. Karena sekali lagi pengawasan terhadap advokat itu berada di bawah organisasi advokat. Jadi bagaimana caranya? Menurut saya, sekali lagi, karena ini baru pertama kali terjadi, saya hanya memberikan solusi dan bernalar secara hukum. Saya ulangi, saya hanya bernalar secara hukum. Ketika seorang advokat dibekukan berita acara sumpahnya oleh pengadilan tinggi, maka yang bisa dilakukan adalah datang ke organisasi advokat tempat dia bernaung.
mintalah dia untuk diperiksa oleh Dewan Kehormatan. Diperiksa secara etik. Apakah dia bersalah atau tidak. Kalau memang dia bersalah, apa sanksinya? Kalau memang dia tidak bersalah, tentu dia akan dibebaskan. Nah, kalau dia dikatakanlah bersalah, putusan dari Dewan Kehormatan tersebut tembuskan kepada pengadilan tinggi tempat dia mengangkat sumpah. Lalu tembuskan juga ke Mahkamah Agung. Sehingga dari situ Mahkamah Agung dapat mengambil pertimbangan bahwa organisasi advokat sudah mengambil sikap, sudah memberikan sanksi. Maka yang harus dijalankan adalah sanksi dari organisasi advokat tersebut. Sanksi putusan daripada Dewan Kehormatan tersebut. Begitu loh. Karena Bang, sekali lagi pengawasannya berada di bawah organisasi advokat. Dewan Kehormatan yang dimaksud itu pihak yang mana, Bang? Dewan Kehormatan daripada organisasi advokat tersebut. Makanya organisasi advokat itu pasti memiliki organ Dewan Kehormatan secara independen untuk Dewan Kehormatan dapat memeriksa etika seorang advokat. Baik itu yang dilaporkan atau mungkin bagi Dewan Kehormatan dirasa telah melakukan pelanggaran etik, itu dapat diperiksa di Dewan Kehormatan. Nah, Dewan Kehormatan nanti akan memberikan putusan apakah benar advokat tersebut melanggar kode etik atau tidak, begitu loh. Nah, Ba- hasil putusan itu dapat ditembuskan kepada pengadilan tinggi di mana berita acara sumpah seorang advokat dibekukan. Nah, kalau sekarang sudah ada putusan dari organisasi advokat, maka yang harus dijalankan adalah putusan dari Dewan Kehormatan tersebut. Karena sekali lagi seorang advokat itu tunduknya kepada organisasi advokat. Seorang advokat itu diawasi oleh organisasi advokat, tidak diawasi oleh instansi atau institusi penegak hukum yang lain. Karena kami ini independen, mandiri, nggak bisa kami diawasi oleh instansi penegak hukum yang lain. Karena sekali lagi kami ini membela masyarakat. Tidak boleh ada tekanan dari instansi manapun, tidak boleh ada aturan-aturan mengenai kami dari organisasi atau instansi atau pemerintah. Karena kami ini tidak di luar itu semua. Karena kalau seorang advokat itu di bawah pemerintah, ketika dia membela seseorang, dia tidak independen dong kalau dia di bawah pemerintah. Kalau seorang advokat di bawah instansi, katakanlah institusi Mahkamah Agung, ketika dia membela seseorang, maka advokat itu tidak independen dong. Maka untuk menjaga independensi seorang advokat, maka advokat itu hanya diawasi oleh organisasi advokat yang menaunginya. Begitu. Dan tidak bisa juga ya, apakah atau bisa gitu organisasi advokat tersebut memecat seorang advokat yang berdinaunginya tanpa ada prosedur pemecatan yang benar gitu, atau bisa secara tiba-tiba, Bang? Begini, saya tidak akan mencampuri organisasi advokat yang lain. Tentu kalau dalam aturan organisasi advokat di mana tempat saya bernaung, seorang advokat yang diduga melakukan pelanggaran etik akan dipanggil oleh Majelis Dewan Kehormatan. Oke. Ketika sudah dibentuk Majelis Dewan Kehormatan, maka advokat yang diduga melanggar kode etik, baik itu mungkin dilaporkan, akan diperiksa di sana. Di mana teradu yang merupakan seorang advokat akan berhadapan dengan pengadu. Seperti sidang pada umumnya, tetapi ini adalah sidang kode etik, sidang Dewan Kehormatan. Di mana teradunya seorang advokat, pengadunya mungkin katakanlah masyarakat umum atau orang yang merasa bahwa advokat itu melanggar kode etik. Lalu dibuktikan ada atau tidak pelanggarannya. Setelah pemeriksaan pembuktian dan lain-lain, Dewan Kehormatan, Majelis Dewan Kehormatan mengambil putusan. Baik itu menyatakan bersalah ataupun tidak bersalah. Katakanlah putusannya adalah pemecatan, ya berhak. Kenapa? Karena advokat bernaung di bawah organisasi advokat. Jadi yang berhak memeriksa adalah Dewan Kehormatan di tempat di mana dia bernaung, bukan instansi yang lain, begitu. Kalau kalau PT itu secara tiba-tiba membekukan gitu, Bang. Apakah dengan kata lain itu adalah intervensi, Bang? Makanya tadi kan saya sudah sampaikan, tidak pernah terjadi hal yang seperti ini. Menurut saya, ini cukup serius.
Menurut saya ini cukup serius. Kenapa? Kita advokat, profesi advokat, sekali lagi, mandiri dan independen. Tadi saya sudah sampaikan, kita tidak di bawah instansi, bahkan pemerintah sekalipun. Betul. Kita ini independen, sehingga yang berhak memeriksa kita, yang berhak mengawasi kita ini seorang advokat, hanya organisasi advokat di mana tempat kita bernaung. Tapi Di kan luar itu tidak ada kewenangan. advokat disumpah oleh PT, Bang. Betul. Itu ada sejarahnya. Jadi pada zaman dahulu, sebelum organisasi advokat ini bermunculan, sebelum adanya undang-undang advokat, saya masih ingat almarhum Adnan Buyung Nasution. Itulah yang menjadi pejuang, begitu loh. Tujuannya apa? Agar mencapai kesakralan, untuk dianggap sakral. Tetapi yang berhak mengangkat seorang advokat sesuai dengan syarat yang diatur oleh undang-undang advokat adalah organisasi advokat. Yang mengangkat seorang advokat adalah organisasi advokat. Agar advokat itu memiliki kesakralan dalam sumpahnya, dilakukan di depan sidang pengadilan tinggi. Nah, artinya walaupun sumpah itu dilakukan di pengadilan tinggi, tidak berarti bahwa seorang advokat di bawah pengadilan. Oke. Itu tidak tepat, kalau bisa dikatakan begitu tidak tepat. Sekali lagi, undang-undang advokat sudah mengatur itu semua. Maka kita kembali kepada undang-undang advokat. Saya kasih contoh. Katakanlah sebuah profesi melakukan pelanggaran etika. Katakanlah dari instansi rekan-rekan kita, mungkin dari kepolisian. Tentu yang berhak memeriksa etika untuk menentukan anggota itu bersalah atau tidak melanggar kode etik, tentu adalah di mana instansi dia bernaung. Iya. Nah, kalau di kepolisian bisa melalui Kabid Propam, diperiksa apakah dia melanggar etika atau tidak, kan begitu. Iya. Tidak mungkin seorang advokat diperiksa melakukan pelanggaran etik atau tidak, atau diberikan putusan bahwa dibekukan atau tidak boleh lagi beracara oleh instansi di luar organisasi advokat yang menaunginya, begitu loh. Maka dari itu begini, ini adalah satu presiden yang tidak baik dan akibat daripada munculnya atau multibar, munculnya banyak sekali organisasi advokat. Ini kesalahan yang menurut saya harus segera diperbaiki. Kenapa? Banyak rekan-rekan advokat ketika dalam sebuah organisasi advokat diperiksa Dewan Kehormatan dan dijatuhi sanksi berupa pemecatan, pemberhentian secara terus-menerus, maka seorang advokat itu dapat berpindah ke organisasi yang lain. Loncat-loncat ya, Bang? Nah, itulah. Maka dari itu, harapan saya dengan munculnya masalah-masalah yang terjadi saat ini, ayolah kita advokat bersatu. Rekan-rekan advokat kita bersatu. Kita kembali kepada undang-undang advokat. Kita menuju satu single bar, begitu loh. Sehingga ketika ada putusan Dewan Kehormatan kepada seorang advokat, itu berlaku mutlak. Tidak bisa dibantah dan advokat itu tidak bisa pindah ke organisasi yang lain. Begitu loh. Tapi yang resminya saat ini multibar kan, Bang? Secara undang-undang, sampai hari ini, saya bicara secara undang-undang ya, kita bicara secara undang-undang advokat. Belum pernah terjadi perubahan terhadap undang-undang advokat. Di dalam undang-undang advokat, organisasi advokat masih satu. Begitu. Yakni? Tetapi kenapa muncul banyak organisasi advokat? Karena pada saat itu banyak yang tidak bisa disumpah ketika tidak melalui satu organisasi advokat. Akhirnya dijembatani dengan surat keputusan oleh Mahkamah Agung. Nah, di sanalah organisasi advokat di luar pradi dapat mengajukan sumpah. Nah, itulah jembatannya, itulah dasarnya munculnya banyak organisasi advokat yang mengajukan sumpah, begitu loh. Tapi sekali lagi begini, saya sebagai seorang advokat, saya menghormati pengadilan. Saya menghormati lembaga pengadilan. Seorang advokat tidak boleh merendahkan martabat pengadilan. Bagi saya itu hal yang salah ketika seorang advokat berani berdiri di meja pengadilan
Walaupun itu meja penasihat hukum. Tapi bagi saya, seorang advokat yang memiliki martabat yang disebut juga officio nobile, profesi yang mulia, tidak boleh menggunakan cara-cara yang tidak terhormat dalam melakukan prakteknya di pengadilan. Ada jalurnya. Kita harus melakukan dengan cara-cara terhormat. Karena bagaimanapun bagi saya, ketika seorang advokat melakukan perbuatan-perbuatan yang menghina pengadilan, secara tidak langsung, advokat tersebut juga menghina profesinya. Karena sekali lagi, profesi kita ini profesi yang mulia. Kita ini terhormat. Seorang yang terhormat, seorang advokat yang terhormat, tentu akan menggunakan cara-cara yang terhormat untuk melakukan keberatan-keberatan di pengadilan. Ada caranya, ada jalurnya untuk melakukan keberatan-keberatan. Baik itu keberatan kita diterima ataupun tidak. Bagi kami, yang penting kami sudah mengajukan keberatan. Saya kasih contoh. Dalam sebuah permohonan atau keberatan kami pada saat saya bersidang katakanlah, tentu saja saya berkali-kali juga mengajukan protes atau keberatan kepada majelis hakim dalam sebuah perkara. Lantas bagaimana ketika keberatan kita ini tidak diterima oleh majelis hakim? Biasanya saya, kalaupun tidak diterima, kami meminta kepada yang mulia untuk mencatat dalam berita acara persidangan bahwa kami tim penasihat hukum mengajukan keberatan terhadap penetapan yang sudah diambil. Mohon dicatat oleh panitera terhadap keberatan kami dan dicatat dalam berita acara persidangan bahwa kami keberatan terhadap sebuah penetapan. Itu bisa kita lakukan. Dan keberatan itu akan dicatat dalam berita acara persidangan. Nah, langkah hukumnya kalaupun katakanlah kita kalah di pengadilan tingkat pertama karena ada berita acara persidangan, kita ada upaya hukum banding kan di sana. Begitu loh. Artinya, lakukanlah sebuah keberatan dengan cara-cara yang sudah diatur. Lakukanlah sebuah keberatan dengan cara-cara yang terhormat. Begitu loh. Sehingga tidak ada polemik. Saat ini kan polemiknya sudah terlalu luar biasa menurut saya. Sampai muncullah pembekuan terhadap berita acara sumpah. Ayo kita teliti lebih dalam, kita bedah lebih dalam lagi. Tujuannya semata-mata untuk memperbaiki organisasi advokat atau profesi advokat. Ayo kita bedah, kesalahannya di mana sih ini? Kok bisa menjadi seperti ini? Bagi saya, kesalahannya adalah karena munculnya banyak organisasi advokat. Seperti yang kita tahu, ketika terjadi pemecatan, belum apa-apa sudah ada organisasi advokat lain yang menerima. Kan begitu. Jadi akhirnya, seolah-olah ketika ada putusan Dewan Kehormatan, juga tidak berpengaruh kepada advokat yang bersangkutan. Karena bagi mereka, toh saya bisa pindah. Begitu loh. Jadi ayolah kita sama-sama perbaiki profesi kita ini. Tentu masih banyak yang perlu kita perbaiki. Bukan berarti profesi advokat yang kita sebut mulia ini juga tidak perlu diperbaiki. Ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Ayolah kita cari jalan keluar bersama. Salah satunya adalah munculnya banyak organisasi advokat itu menjadi PR kita bersama. Kita harus perbaiki itu. Karena sekali lagi polemik ini muncul. Tentu saja salah satunya adalah dampak daripada multibar tersebut. Begitu. Nah, untuk Bang Jeff, bagaimana mungkin ke depannya Abang memperjuangkan agar sistemnya kembali ke single bar, Bang? Ya, begini. Ini satu pertanyaan yang menurut saya susah untuk dijawab oleh seorang advokat. Kalau dia bicara pribadi. Oke. Karena sekali lagi ini berbicara sistem. Ini berbicara sistem. Perubahan undang-undang itu tidak hanya bergerak daripada advokat atau seorang advokat. Ada sistem di negara kita. Bagaimana pengajuan RUU, rancangan undang-undang mungkin tentang advokat, itu kan harus digodok. Makanya kita belajar, mana sih lebih baik banyak keuntungan yang mana ketika organisasi ini banyak, ataukah ketika organisasi ini adalah single bar satu-satunya. Coba ditimbang, mana yang lebih baik. Karena sekali lagi, ketika organisasi advokat itu hanya satu, maka pengawasannya sejak dia magang, sejak dia melakukan pendidikan profesi advokat, lebih tertata. sejak dia lebih tertata. Sehingga satu kurikulumnya, satu
satu hal yang diajarkan, baik itu mengenai profesi etikanya, kode etiknya, itu semua sama rata. Baik itu standar intelektualnya, itu sama. Makanya, iya, mohon maaf, yang menjadi akhirnya yang akan mendapatkan dampak yang negatif itu adalah masyarakat mencari keadilan. Ketika seorang advokat tidak mumpuni untuk menjalankan sebuah perkara, yang menjadi yang paling disusahkan itu adalah masyarakat ketika advokat itu tidak mumpuni, ketika advokat itu tidak sanggup menangani sebuah perkara, begitu loh. Tapi ketika standarnya sama, maka bagi saya, ya advokat itu akan sama. Karena standar pembentukannya, standar etikanya, standar ilmunya, standar ujiannya sama. Minimal, saya bicara minimal ya. Tentu kalau keahlian, seorang advokat pasti memiliki keahlian masing-masing. Ada seorang advokat juga tidak boleh berhenti belajar, begitu loh. Tapi minimal ada persamaan standar minimal. Iya. Begitu loh. Jadi standar minimal di masyarakat, standar minimal di organisasi sama. Dan sekali lagi, ketika terjadi pelanggaran kode etik, organisasi advokat lebih mudah untuk menegakkan etika ketika single bar. Karena ketika diberikan sanksi, advokat tersebut tidak dapat pindah ke organisasi yang lain. Maka dari itu pesan saya kepada rekan-rekan advokat, kita profesi yang mulia. Kita harus hormati pengadilan. Bagaimanapun bentuk pengadilan kita saat ini, bagaimanapun proses penegakan hukum saat ini di Indonesia, ketika kita sudah melangkahkan kaki, ketika toga kita sudah kita gunakan, ketika jubah advokat kita sudah gunakan, maka profesi kita adalah profesi yang mulia. Hormati pengadilan. Walaupun mungkin ada hal-hal yang dirasa tidak adil bagi kita seorang advokat, tapi bagi saya, putusan pengadilan dianggap benar sampai ada putusan yang lebih tinggi yang membatalkan. Maka dari itu, hormatilah lembaga pengadilan. Di luar apapun yang terjadi, di luar apapun berita yang ada di luaran, sekali lagi, lembaga pengadilan harus kita hormati. Tidak boleh kita menggunakan cara-cara yang tidak terhormat dalam melakukan keberatan atau protes. Apapun proses penegakan hukum yang saat ini mungkin dirasa kurang adil, Tetapi sekali lagi, bukan menjadi alasan untuk kita merendahkan martabat pengadilan. Kita tetap harus menghormati pengadilan. Kita harus tetap menghormati peradilan. Itu, begitu. Terakhir Bang, untuk penegasan aja nih Bang. Artinya Bang, pembekuan yang dikeluarkan oleh PT terhadap seorang advokat, itu status yang dikeluarkan oleh PT itu abu-abu ya Bang sebenarnya, dan bisa diabaikan. Apakah bisa diabaikan atau tidak Bang? Dan terus beracara. Ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab, tetapi begini. Mahkamah Agung sudah mengambil sikap di mana dikatakan karena penetapan pembekuan tersebut, maka advokat tersebut tidak dapat melaksanakan profesinya di pengadilan seluruh Indonesia. Karena sekali lagi, yang berhak menentukan apakah seorang advokat dapat beracara dalam sebuah perkara, ya tentu karena yang memimpin sidang adalah pengadilan, adalah majelis hakim. Tentu ketika Mahkamah Agung sudah mengambil sikap, kita juga harus menghormati penetapan tersebut. Artinya, untuk sementara waktu, mungkin, saya mau katakan karena kalimatnya adalah pembekuan, maka ketika penetapan itu dikatakan pembekuan, ya tentu saja selama pembekuan itu masih berlaku, advokat yang dimaksud tidak dapat melakukan proses persidangan, tidak dapat melakukan pekerjaan profesinya, begitu loh. Maka dari itu tadi saya sudah katakan, organisasi advokat yang menaunginya mungkin dapat melakukan audiensi dengan Mahkamah Agung. Mungkin ya, yang pertama. Yang kedua, panggil advokat yang bersangkutan, periksa secara etis. Lalu kemudian periksa ya, tetapi dengan fair, dengan cara-cara yang fair. Kalau memang dikatakan salah, ya katakan salah. Tapi katakanlah kalau memang pun salah, sanksinya apa. Nah, itu cobalah ditembuskan ke
pengadilan tinggi tempat bersangkutan mengangkat sumpah, ditembuskan juga ke Mahkamah Agung untuk menjadi pertimbangan supaya pembekuannya tidak dilanjutkan. Minimal sebagai pertimbangan. Saya mau katakan sebagai pertimbangan. Karena sekali lagi penetapan itu yang mengeluarkan adalah pengadilan tinggi di mana tempat advokat itu mengangkat sumpah. Tentu yang dapat membatalkan penetapan itu adalah pengadilan tinggi tersebut. Maka cobalah organisasi advokat mengirimkan. Ketika sudah diperiksa etik, secara etika, ternyata advokat ini katakanlah melanggar etika, dijatuhi sanksi katakanlah 1 tahun tidak dapat beracara. Nah, mungkin pembekuan itu setelah 1 tahun dapat dihentikan. Berdasarkan apa pertimbangannya? Berdasarkan putusan Dewan Kehormatan organisasi tersebut. Sekali lagi, ini belum pernah terjadi. Tetapi nalar saya berpikir itu dapat dilakukan. Ya, Ini untuk kita berbicara nalar hukum. Begitu loh. Kita berbicara penalaran hukum, kita berbicara argumentasi hukum. Menurut saya itu dapat dilakukan. Saya katakan dapat dilakukan. Begitu. dan kebaikannya juga untuk lebih memperkuat kedudukan organisasi tersebut ya Bang sebenarnya ya. Iya, bisa dikatakan begitu. Tetapi paling tidak ini menjadi pelajaran bagi organisasi advokat untuk mencari jalan keluar. Ini juga menjadi PR bagi rekan-rekan kita semua yang berada di legislatif, juga kepada pemerintah terkait dengan rancangan undang-undang advokat. Menurut saya, segeralah ubah undang-undang advokat. Pertegas di situ. Kalau memang mau single bar, lakukan single bar. Dengan bagaimana mekanismenya, silakan dibahas. Kalau memang mau multi bar, lakukan juga dengan cara yang baik. Dalam artian, bisa dikatakan begini, mungkin ada Dewan Etik Nasional, Dewan Kehormatan Nasional, yang dibentuk dari organisasi-organisasi advokat tersebut. Sehingga putusannya mengikat seluruh organisasi advokat. Tentu pasti akan ada jalan keluar. Pasti akan ada jalan keluar. Tetapi yang terpenting, biarkanlah kami advokat yang mengurusi bagaimana kami nanti maunya seperti apa. Begitu loh. Ayolah kita tampung semuanya, yang tentunya organisasi advokat yang saat ini memiliki kiprah di negara kita. Ayolah kita memberikan sumbangsi juga. Kedepannya organisasi kita, profesi kita ini mau dikemanakan? Mau berjalan seperti apa? Supaya sekali lagi hal-hal seperti ini tidak terulang kembali, begitu loh. Supaya lembaga peradilan yang bermartabat kita hormati sebagai seorang advokat. Advokat pun berperan penting sebagai penegak hukum di sebuah persidangan dan juga dihormati, begitu. Oke, siap. Terima kasih Bang Jeff.